Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama melalui video tutorial ini. Kali ini saya mau mengajak sahabat akuntansi sekalian untuk belajar bersama-sama mengenai Perpetual Inventory System. Bagaimana pencatatan persediaan dan bagaimana pencatatan beban pokok penjualan. Nah, kita ketahui bahwa dalam ilmu akuntansi ada dua metode inventory, ada dua sistem inventory. Yang pertama adalah Perpetual Inventory System dan kedua adalah Physical atau Periodical Inventory System. Nah, kali ini kita fokus dulu mengenai Perpetual Inventory System dan video tutorial lainnya nanti kita akan buat mengenai Periodical atau Physical Inventory System. Nah, adik-adik sekalian, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Nah, kita lihat ilustrasi. Katakanlah diperoleh data-data mengenai transaksi pembelian dan penjualan PT PQR selama tahun 20X1. Katakanlah di awal periode tanggal 1 Oktober 20X1 jumlah unit adalah 50 unit dengan harga atau cost per unit adalah 2.500.000 per unit. Kemudian tanggal 20 Oktober ada penjualan sebanyak 30 unit dan harga jual itu adalah 3.800.000 per unit. Kemudian tanggal 15 November ada pembelian sebesar 100 unit dengan cost 2.600.000 per unit. Kemudian terakhir ada penjualan sebanyak 75 unit dengan harga jual 4 juta per unit. Nah, tugas kita diminta siapkan jurnal dengan menggunakan Perpetual Inventory System. Baik adik-adik sekalian, kita akan mencoba bagaimana mencatat dengan Perpetual Inventory System. Nah, tanggal 20 Oktober ketika terjadi transaksi penjualan, maka PT PQR akan mencatat ada penjualan 30 unit dengan harga jual 3.800.000 per unit atau senilai 114 juta rupiah. Tentu PT PQR akan mencatat penjualan di kredit sebesar 114 juta rupiah dan di debit. Kalau misalnya ini penjualan tunai maka kita akan mendebit kas, tapi kalau penjualan dengan kredit berarti kita akan mencatatnya sebagai piutang usaha. Nah, dengan Perpetual Inventory System, setiap kali ada penjualan, maka harus diiringi dengan penghitungan beban pokok penjualan. Nah, ini tanggal yang sama, tanggal 20 Oktober 20X1, PT PQR akan mencatat beban pokok penjualannya sebesar 30 unit, tadi cost-nya adalah 2.500.000 per unit, berarti 75 juta. Sehingga PT PQR akan mencatat beban pokok penjualan debit 75 juta dan kreditnya adalah persediaan sebesar senilai 75 juta. Nah, kenapa persediaan dikredit? Karena yang dijual adalah persediaannya, sehingga total persediaan secara fisik berkurang sebesar 30 unit. Nah, satu lagi, sahabat akuntansi sekalian, jangan lupa bahwa dengan konvergensi IFRS yang sudah diterapkan di Indonesia, kita akan mencatat beban pokok penjualan bukan dengan menggunakan istilah harga pokok penjualan lagi ya. Sekarang istilah yang digunakan adalah beban pokok penjualan. Nah, kita lihat transaksi berikutnya. Ketika PT PQR membeli 100 unit barang dagangan dengan cost 2.600.000 per unit pada tanggal 15 November, maka kita akan mencatat persediaan bertambah ya, kita debit sebesar 260 juta atau 100 unit kali 2.600.000 per unit berarti nilainya adalah 260 juta. Nah, akun apa yang akan kita kredit? Tentu kalau pembeliannya dengan menggunakan tunai, dengan transaksi tunai berarti kita kredit kas. Namun kalau pembeliannya dengan cara kredit, maka kita akan mencatatnya sebagai hutang usaha. Nah, ada satu lagi transaksi tanggal 27 Desember ketika PT PQR menjual 75 unit dengan 4 juta rupiah per unit harga jual. Tentu PT PQR akan mencatatnya penjualan adalah 300 juta untuk 75 unit barang dagangan dengan 4 juta rupiah per unit, sehingga
kita kredit penjualan sebesar 300 juta. Nah, sama dengan transaksi yang tadi, kalau penjualan secara tunai tentu akan kita debit cash, namun penjualan secara kredit kita akan catat sebagai piutang usaha sebesar 300 juta. Nah, karena ini transaksi atau pencatatan dan menggunakan perpetual inventory system, setiap kali ada transaksi penjualan maka beban pokok penjualan harus kita catat. Dengan demikian, berapa beban pokok penjualannya? Nah, kita lihat tadi yang terjual adalah 75 unit dan ini cost-nya berbeda antara persediaan barang awal. Coba kita lihat, asumsikan kita menggunakan metode FIFO, first in first out. Berarti yang pertama masuk itu pertama keluar. Tadi ketika tanggal 1 Oktober PT PQR memiliki saldo sebesar 50 unit, dan ketika tanggal 20 Oktober menjual persediaan barang dagangan 30 unit, berarti tersisa adalah 20 unit lagi. 20 unit dengan cost 2.500.000. Nah, kalau penjualannya 75 unit, berarti 55 unit lagi diambil dari pembelian berikutnya dengan cost 2.600.000 per unit. Dengan demikian, kita bisa hitung 20 unit pertama kali 2.500.000 berarti 50 juta. 55 unit berikutnya dengan cost 2.600.000 berarti 143 juta. Total keseluruhannya adalah 193 juta. Dengan demikian, kita akan mencatat beban pokok penjualan sebesar 193 juta dan persediaan berkurang atau kita kredit sebesar 193 juta rupiah. Nah, demikian sahabat akuntansi sekalian, teknik pencatatan persediaan dengan menggunakan perpetual inventory system. Dari sini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesudian sahabat akuntansi sekalian untuk menonton video ini. Dan apabila video ini bermanfaat bagi sahabat akuntansi sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video tutorial lainnya yang bisa kita hasilkan. Dan apabila sahabat akuntansi sekalian ingin berbagi video ini kepada rekan-rekan yang ingin belajar bersama-sama dengan kita, jangan lupa bagikan video ini dengan mengklik tombol share agar semakin banyak orang yang bisa terbantu dengan belajar bersama-sama dengan kita melalui video tutorial ini. Akhir kata, saya mengucapkan salam akuntansi dan tetap semangat.